guys semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih, nah kali ini saya mau react lagi ya video pembahasan tentang ini nih, untuk pertama kalinya dalam sejarah. Nah ini dia dalam sejarah nih guys, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa kerja resmi di UNESCO nih. Nah ini dia berita gembiranya guys, bahasa Indonesia diangkat jadi bahasa kerja resmi UNESCO nih. Nah ini dia ya, UNESCO guys. So jangan lama-lama lagi, apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa. Let's go guys. Pernah nggak kamu bayangin, bahasa yang setiap hari kita pakai buat ngobrol, bercanda, dan menulis status di medsos, sekarang resmi diakui dunia? Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah ya, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kerja di UNESCO. Sebuah pencapaian besar yang menandai bahwa bahasa kita nggak lagi cuma milik bangsa Indonesia, tapi sudah jadi bagian dari percakapan dunia. Banyak Momen yang ini disambut menggunakan meriah oleh rakyat Indonesia. sebagai bahasa Banyak yang merasa haru pertuturan karena gitu ya. akhirnya bahasa yang lahir dari semangat persatuan 17 Agustus 1945 sekarang duduk sejajar dengan bahasa Inggris, Spanyol, dan Perancis di lembaga paling bergengsi di dunia. Tapi ternyata nggak semua pihak senang. Dari seberang Selat Malaka, beberapa kalangan di Malaysia justru menilai bahwa yang seharusnya diakui dunia adalah bahasa Melayu, karena dianggap sebagai asal dari bahasa Indonesia. Media sosial pun ramai. Muncul perdebatan panas seolah pengakuan UNESCO itu adalah ajang rebutan warisan. Padahal, dunia melihatnya dengan cara yang berbeda. UNESCO memilih bahasa Indonesia bukan hanya karena struktur bahasanya, tapi karena fungsinya yang luar biasa. Sebagai alat pemersatu 270 juta jiwa dari ratusan suku dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat, dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia, anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya, bukan bahasa negara.
bukan bahasa nasional. Iya. Bahwa di Malaysia, di Brunei itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, Iya. konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan cuma sistem kata, tapi simbol bagaimana bangsa besar ini bisa bersatu tanpa kehilangan jati diri. Sesuatu yang jarang dimiliki negara lain. Jadi kalau hari ini dunia memberi tempat khusus untuk bahasa Indonesia, itu bukan karena asal-usulnya, tapi karena perjalanan dan perjuangannya. Malaysia boleh merasa iri, tapi sejarah nggak bisa dibalik. Indonesia telah membuktikan bahwa bahasa bukan cuma warisan, melainkan kekuatan budaya, diplomasi, Benar ya, guys. dan identitas bangsa. Dan sekarang, setiap kali kamu ngomong, nulis, atau bercanda pakai bahasa Indonesia, ingatlah satu hal, dunia sedang mendengarkan. Antara memilih bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di forum ASEAN, ada konsensus di negara ASEAN ini, di organisasi negara-negara Asia Tenggara ini, yang dipakai adalah working language, bahasa kerja. Tidak ada yang namanya official language. Jadi kalau Indonesia mau mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti Malaysia akan memveto. Demikian juga kalau misalnya orang Malaysia mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti orang Indonesia akan menolak. Tidak akan pernah terjadi. Walaupun tanggal 1 April kemarin ini Perdana Menteri Yaakob berpidato. Saya masih ingat terus tanggal 1 April gitu ya, terngiang-ngiang gitu. Beliau begitu yakin Presiden Jokowi sudah menyetujui katanya. Saya katakan nggak apa-apa, itu sampai 1 April, April Mop, anggap saja itu. Karena nggak mungkin ya di ASEAN ini ada official language. Kesepakatannya adalah working language-nya bahasa Inggris. Tapi negara-negara anggota ASEAN itu boleh menggunakan bahasanya ketika bersidang. Tuan rumah memiliki kewajiban untuk menyediakan penerjemah. Begitu. Nah, daripada bertengkar terus dengan Malaysia, saya katakan kita bidik sekarang yang lebih luas. Maka, nah strategi lompatan katak saya, ya, misalnya saya bicara dengan teman-teman di UNESCO, ya. Ini diplomasi sedang saya lakukan nih dengan teman-teman di UNESCO. Ini kan bagian diplomasi. Jadi jangan berkutat saja di ASEAN gitu. Maka lompat sekarang ke forum dunia. 2 hari yang lalu sebelum saya berangkat ke sini, ya, saya kemarin berbicara dengan seorang kawan yang selalu menjadi utusan Indonesia di Organisasi Konferensi Islam, OKI. Beliau mengatakan, beliau ini orang Jogja nih. Beliau mengatakan, Pak Amin, katanya, yang sedang diusahakan saat ini selain bahasa Inggris dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi di negara-negara OKI, itu adalah bahasa Melayu. Saya katakan, sebentar. Jangan sampai termakan oleh isu Melayu. Karena dia kaget gitu ya, saya bereaksi. Terus kata dia, jadi harus apa saya ngomong? Jangan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Loh, bukannya bahasa Indonesia itu adalah bagian dari bahasa Melayu? Bukan, saya katakan. Untuk pertama kalinya ya guys, dalam sejarah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa kerja resmi di UNESCO. Nah ini dia ya kehebatannya, kelebihannya ya bahasa Indonesia nih, dan tidak heran lah ya bahasa Indonesia nih diangkat sebagai bahasa resmi di UNESCO nih guys. Benar-benar luar biasa ya. So sampai di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.